Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadia, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Emotional Intelligence. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengolah kecerdasan emosional Anda saat belajar dengan metode online? Yang pertama itu kita harus menyimak atau mendengarkan ketika dosen atau teman kita sedang menjelaskan sesuatu. Lalu tidak hanya menyimak atau mendengarkan saja, kita itu harus memahami apa yang telah mereka sampaikan. Ketika ada sesi tanya jawab atau apa, kita harus berani bertanya ketika kita tidak memahami materi tersebut. Lalu ketika ada perdebatan masalah, kita itu harus bisa berani mengekspresikan pendapat kita sendiri. Dengan begitu, kita mendapatkan keberanian untuk menangani atau untuk mengatasi segala sesuatunya. Pertanyaan nomor 2 itu, apakah kesulitan Anda saat mengikuti perkuliahan secara daring sehingga emosional Anda terbangun dengan baik dan tetap fokus dan konsentrasi? Yang pertama itu biasanya dalam kendala jaringan. Ketika dosen atau teman sekelas kita sedang menjelaskan materi, sedang mempresentasikan materi, biasanya itu suaranya itu putus-putus. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk tidak mengikuti, untuk tidak memahami materi tersebut, materi yang telah diberikan. Bisa saja kita itu memahami, membaca materi yang telah diberikan, memahaminya, lalu ketika jaringan tersebut normal kembali, kita bisa menanyakan sesuatu yang kita belum paham. Jadi jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Pertanyaan yang ketiga itu, jika Anda menjadi seorang guru atau dosen, apa yang Anda lakukan jika peserta didik Anda tidak menyimak atau tidak memperhatikan? Yang pertama itu kita harus bisa mencairkan suasana agar tidak tegang dalam kelas. Misal contohnya itu kita bisa menceritakan pengalaman kita yang bisa memotivasi peserta didik kita sebelum menjelaskan materi. Lalu ketika sudah menjelaskan materi, kita itu bisa menanyakan sesuatu yang sekiranya peserta didik itu penasaran dengan jawaban kita. Lalu kita juga jangan terlalu memberikan materi begitu banyak kepada peserta didik kita. Itu akan membuat mereka itu jenuh dan pusing dan tidak tertarik dalam materi yang kita jelaskan. Jawaban nomor 3, saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Yang pertama, berikan self-reward sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Apakah teman-teman pernah memberikan penghargaan setelah berhasil melewati sesuatu yang berat? Jika belum, maka kita harus memberikan diri kita sendiri itu penghargaan mulai dari sekarang. Penghargaan itu dapat berupa me time dengan pergi ke bioskop, membeli jajanan yang enak, membeli sesuatu yang disukai, pergi jalan-jalan, dan lain sebagainya. Mungkin self-reward terdengar sangat sepele dan tidak begitu penting. Padahal memberikan self-reward ke diri kita sendiri itu sangatlah penting karena dapat memotivasi diri, terutama untuk teman-teman yang ada di fase jenuh. Kita juga harus sesekali perlu melihat ke bawah. Masih banyak sekali orang-orang yang belum dapat merasakan pengalaman yang kita dapatkan selama ini. Jadi, cobalah lebih bersyukur terhadap hal-hal yang kecil yang sudah kamu dapatkan selama ini. Itu akan membuat hidup kita merasa lebih cukup dan membuat kita semakin semangat untuk melakukan tugas-tugas kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.